Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrina Intan dengan NIM 2107100064. Di video ini, saya akan membahas tentang analisis deskriptif data tunggal untuk memenuhi tugas mata kuliah Statistika Dasar yang diampu oleh Ibu Hayatun Nufus SPDI MPD. Di sini sudah ada data tunggal yang bersumber dari skripsi pengaruh keaktifan belajar terhadap hasil belajar siswa mata pelajaran matematika SDN 6 Meter Barat tahun pelajaran 2019-2020 oleh Ella Safriani. Data tunggal yang ada akan kita analisis. Langkah pertama yang kita lakukan adalah mengurutkan data. Selanjutnya, kita akan mencari nilai rata-rata dari data tersebut. Rata-rata adalah jumlah seluruh data dibagi dengan banyak data. Untuk mencari rata-rata, rumus yang digunakan adalah X bar sama dengan sigma XI per N, di mana X bar merupakan simbol rata-rata, sigma XI merupakan jumlah seluruh data, dan N merupakan banyaknya data. Nah, untuk mencari rata-rata dari data tersebut, maka kita akan memasukkan data ke dalam rumus, di mana sigma XI adalah jumlah dari seluruh data yang ada, dibagi dengan N banyaknya data, maka kita dapat hasil nilai rata-rata yaitu 74,6. Selanjutnya kita akan mencari modus. Modus adalah data yang mempunyai frekuensi tinggi atau dengan istilah lain disebut data yang paling sering muncul. Dari data yang kita miliki, kita bisa melihat nilai 65 adalah data yang paling sering muncul, sehingga modus dari data tersebut adalah 65 muncul sebanyak 8 kali. Selanjutnya kita akan mencari nilai median. Median merupakan nilai tengah dari data yang telah diurutkan dari data terkecil ke data terbesar atau sebaliknya dari data terbesar ke data terkecil. Untuk mencari nilai median, kita gunakan rumus. Untuk data ganjil, mediannya adalah data ke N tambah 1 per 2, dan untuk data genap, mediannya adalah data ke N per 2 ditambah data ke N per 2 tambah 1 per 2. Masuk ke contoh soal, tentukan nilai median untuk data berikut. Karena data yang kita miliki adalah data ganjil, maka kita menggunakan rumus median sama dengan data ke N tambah 1 per 2, sehingga median terletak di data ke-12. Dari data yang sudah diurutkan, data ke-12 adalah angka 73, maka nilai median dari data tersebut adalah 73. Berikutnya kita akan membahas tentang kuartil. Jika sekumpulan data disusun menurut besarnya, maka nilai-nilai yang membagi kumpulan data tersebut menjadi 4 bagian yang sama disebut kuartil. Cara menentukan nilai kuartil, yang pertama, susun data menurut urutan nilainya. Yang kedua, tentukan letak kuartil dengan rumus letak KI sama dengan data ke I kali N tambah 1 per 4. Kemudian yang ketiga yaitu tentukan nilai kuartil. Mari kita bahas contoh soal berikut. Tentukan Q1, Q2, dan Q3 dari data berikut. Untuk menentukan Q1, Q2, dan Q3, terlebih dahulu kita tentukan letak Q1, Q2, dan Q3. Letak Q1 sama dengan data ke-1 kali 23 tambah 1 per 4. Letak Q1 berada di data ke-6, sehingga nilai Q1 adalah 65. Letak Q2 sama dengan data kedua kali 23 tambah 1 per 4. Letak Q2 berada di data ke-12, sehingga nilai Q2 adalah 73. Letak Q3 sama dengan data ketiga kali 23 tambah 1 per 4. Letak Q3 berada di data ke-18, maka nilai Q3 adalah 83. Selanjutnya kita akan membahas tentang desil dan persentil. Desil adalah kumpulan bilangan yang membagi data menjadi 10 bagian sama besar. Artinya terdapat 9 titik pembagi. Letak desil sama dengan data ke I kali N tambah 1 per 10. Tentukan nilai desil ke-8 dari data berikut. Untuk menentukan nilai desil ke-8, kita harus mencari tahu di mana letak desil ke-8 dengan memasukkan data yang ada ke dalam rumus desil.
Sehingga letak desil ke-8 terletak pada data ke-19,2. Data ke-19,2 terletak di antara data ke-19 dan data ke-20. Kita gunakan rumus desil ke-8 sama dengan data ke-19 tambah 0,2. 0,2 itu berasal dari data ke-19,2 yang artinya 19 tambah 0,2 dikali dengan data ke-20 dikurang data ke-19 sehingga nilai desil ke-8 adalah 87. Persentil adalah kumpulan bilangan yang membagi data menjadi 100 bagian sama besar, artinya terdapat 99 titik pembagi. Letak persentil sama dengan data ke I kali N tambah 1 per 100. Tentukan nilai persentil ke-65 dari data berikut. Pertama, kita harus tahu di mana letak persentil ke-65, yaitu data ke-65 kali 23 tambah 1 per 100. Letak persentil 65 ada di data ke-15,6. Data 15,6 terletak di antara data ke-15 dan data ke-16. Sehingga persentil 65 adalah 77,2. Berikutnya kita akan bahas simpangan baku. Simpangan baku adalah suatu nilai yang menunjukkan tingkat variasi kelompok atau ukuran standar penyimpangan dari rata-ratanya. Untuk rumus simpangan baku dapat teman-teman lihat di video. Untuk mempermudah perhitungan simpangan baku, maka data-data tersebut kita lengkapi ke dalam tabel. Pertama, XI yaitu 65, XI dikurang X bar sama dengan negatif 9,6. XI dikurang X bar adalah data dikurangi dengan nilai rata-rata yang sudah kita cari nilainya di awal video. Kemudian XI dikurangi X bar kuadrat adalah hasil dari data dikurangi dengan nilai rata-rata dikuadratkan, yaitu 92,2 dan seterusnya. Data yang sudah ada akan kita masukkan ke dalam rumus simpangan baku, yaitu S sama dengan akar kuadrat dari sigma XI dikurang X bar kuadrat per N kurang 1, sehingga nilai simpangan baku adalah 9,7. Selanjutnya yaitu varians. Varians merupakan kuadrat dari simpangan baku menunjukkan tingkat penyebaran atau variasi data. Rumus varians adalah simpangan baku kuadrat atau S kuadrat, sehingga varians dari data berikut adalah S kuadrat sama dengan 9,7 kuadrat, yaitu 94,09. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video sampai akhir. Semoga video ini memberikan manfaat dan dapat menambah ilmu pengetahuan kita. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.